Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kelas? Seperti yang telah Ibu janjikan 2 minggu yang lalu, Ibu akan men-share video penjelasan 2 materi yang 2 minggu yang lalu. Oke, ini materi pertama ya, bab ketiga matriks. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke definisinya. Matrik adalah jaringan 4 persegi panjang dari bilangan-bilangan yang disebut entry dari matriks. Jadi ukuran dari matriks itu dinyatakan dalam jumlah baris, barisnya horizontal, dan jumlah kolomnya itu vertikal. Terus selanjutnya matriks dinyatakan dalam huruf kapital ya. Jadi kalau A besar, B besar, C besar, dan D besar. Entry yang terletak pada baris ke I dan ke J dalam matriks A akan dinyatakan sebagai AIJ. Jadi entry itu adalah bilangan atau angka-angka yang ada pada matriks tersebut. Jadi matriks A besar, entry-nya itu berupa A1IJ, berarti 1 itu ini seperti ini nih. Oke, ini dia. Ini A11 ya. A11 itu berarti barisnya 1 yang berada di kolom 1. Oke. Selanjutnya A12 berarti barisnya baris pertama ini ya. Kolomnya kolom kedua, dan selanjutnya ini baris pertama dengan kolom ke N. Kalau A21 berarti baris kedua kolom ke-1, baris 22. A22 berarti baris kedua kolom kedua. Selanjutnya A2N baris kedua kolom ke N, dan yang ini yang paling akhir ya, karena dari titik 3 ke bawah dan titik 3 ke samping. Yang AM1 berarti untuk membedakan ya, ini N sebagai kolom dan M-nya sebagai baris. Jadi baris ke M kolom pertama, dan ini juga baris ke M kolom kedua, sampai terakhir baris ke M kolom ya, kolom ke N. Jadi ini IJ itu artinya adalah baris dan kolom. Oke, bisa dimengerti ya yang maksud AIJ itu. Oke, dalam praktek kita lazim menuliskan matriks dengan notasi ringkasnya, yaitu A sama dengan AIJ. Nah, gitu. Oke, kita lihat contohnya nih. Ini tadi barisnya berapa nih? Coba perhatikan. Yang contoh pertama barisnya 1, 2, 3. Barisnya 3, kolomnya berapa? 3. 1, 2. Maaf, barisnya 3, kolomnya 2, 1 dan 2. Jadi matriks ini adalah matriks 3 dikali 2. Artinya matriks yang berbaris 3 dengan kolom 2. Oke. Contoh kedua, barisnya berapa? Oke, benar. Barisnya 2, kolomnya 3. Jadi matriksnya ada 2 dikali 3. Yang contoh yang terakhir, barisnya 3, 1, 2, 3. Kolomnya juga 3, 1, 2, 3. Oke, gimana? Bisa dipahami semua ya? Oke, Ibu lanjutkan. Nih, ini kita masuk ke jenis-jenis matriks. Oke, jenis matriks itu ada beberapa. Yang pertama akan Ibu jelaskan itu tentang matriks baris. Jadi kalau matriks baris itu matriks yang terdiri dari 1 baris, jadi nggak ada kolomnya. Nih, matriks A barisnya A11, A12 sampai A1N nih. Kolomnya nggak ada. Selanjutnya matriks kolom, berarti matriks yang terdiri di atas kolom barisnya nggak ada. Jadi dia secara vertikal ya. A11, A21 nih berubah. Baris pertama kolom pertama, baris kedua kolom ke-1 yang kolomnya tetap tapi barisnya berganti. Beda dengan tadi. Tadi itu barisnya tetap, kolomnya yang berubah. Oke, Ibu rasa bisa dimengerti ini. Selanjutnya ini lagi. Jenis matriks yang ketiga itu matriks bujur sangkar. Oke. Matriks bujur sangkar
suatu matrik di mana jumlah baris sama dengan jumlah kolomnya. Jadi jumlah barisnya sama dengan jumlah kolomnya. Ini dia. ANN berarti artinya baris itu sama dengan kolomnya. Nih. A matrik bujur sangkar berukuran n kali n. Oke. Diagonal utamanya adalah nih, diagonal utamanya ini yang diagonal ya. Yang ada di di sumbu matrik, oke? Ini A11, A22 sampai ANN. Oke, contohnya ini kebetulan contoh Ibu matrik 2 kali 2 dengan matrik 3 kali 3. Untuk matrik 2 kali 2 berarti ini nih. 4 3 2 1 berarti baris 2 kolomnya 3. Selanjutnya untuk matrik 3 kali 3 barisnya 3 kolomnya juga 3. Oke, mudah ya. Ibu cepat saja. Selanjutnya ini contoh matrik bujur sangkar yang simetrik jika AIJ sama dengan AJI. Ini contoh selanjutnya juga. Oke, terus matrik bujur sangkar antisimetrik jika dia dikatakan antisimetrik jika ini ada diagonal. Bagian diagonal bawah ini ada tanda negatif, sedangkan bagian atas itu lawan dari bagian diagonal bawah tadi. Nah, jadi disebut antisimetrik. Oke. Masuk kita ke matrik diagonal. Matrik bujur sangkar, nih matrik diagonal adalah matrik bujur sangkar di mana elemen-elemen pada diagonal utamanya tidak semua elemennya 0. Sedangkan unsur-unsur yang lain adalah 0. Itu disebut matrik diagonal. Jadi matrik diagonal, semua elemen yang ada pada diagonal utamanya itu adalah tidak 0. Tetapi elemen lain selain diagonal utama itu 0. Oke, ini ada dua contoh nih. Ini diagonal utama. Nih elemen lain atau entry yang lain selain diagonal utama itu 0. Nah, ini contoh lagi. Ini kebetulan ini yang 0, ini 0 semua ya. Oke, itu dia matrik diagonal. Selanjutnya, matrik identitas. Matrik identitas itu elemen yang ada pada diagonal utamanya itu adalah bernilai 1. Sedangkan yang di luar diagonal utama itu bernilai 0. Atau bahasa dia ini disebut matrik identitas atau satuan ya, matrik satuan. Coba matrik bujur sangkar, definisinya matrik bujur sangkar di mana elemen-elemen pada diagonal utamanya masing-masing adalah 1, sedangkan elemen yang lain adalah 0, dilambangkan dengan I. Ini khusus untuk matrik identitas itu simbolnya atau notasinya I. Jadi 2 ini menandakan matrik 2 kali 2, sedangkan 3 ini matrik 3 kali 3. Oke, kita lanjutkan. Enggak perlu pemahaman yang luar biasa ya, karena kayaknya mudah. Oke, matrik 0, matrik yang semua elemennya 0. Nah, ini dia, aku rasa mudah dimengerti ya. Ini 0 semua elemennya atau entry-nya. Jika A kali B sama dengan 0, kita tidak dapat menarik kesimpulan bahwa A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Jadi kalau dia 0, kita tidak mungkin langsung mengklaim itu adalah A kali B-nya 0, karena dia pengalinya itu baris dan kolom ya. Nih misalkan A kali B nih. A-nya ini, B-nya ini. Coba kalian perhatikan apakah memang hasilnya 0. Coba diuji. Oke. Coba diuji ini. Apakah benar A kali B di sini sama dengan 0. Ini cuman menguji saja. Jadi kalau seandainya A kali B itu dikatakan 0, kita tidak bisa mengklaim A 0, B 0. Coba uji ini. Apakah hasilnya itu adalah 0? Tetapi A dan B-nya tidak 0 ya. Coba diuji. Oke. Selanjutnya ini matrik idempoten. Idempoten ini matrik bujur sangkar di mana berlaku A kuadrat sama dengan A atau AN sama dengan A untuk N bilangan N, 2, 3, 4, dan seterusnya.
Contoh, A-nya ini adalah 2 min matrik 3 kali 3 ya. 2 min 2 min 4 min 1 3 4 1 min 2 min 3. Oke. Jadi kalau A kuadrat, jadi dia bilang di sini idempoten itu adalah A kuadrat sama dengan A. Jadi nilainya itu sama dengan matrik dasarnya gitu. Jadi A kuadrat. Coba kita perhatikan nih. Ini A kali A nih. Cara mengalihkan nanti di operasi bilangan ada ya, karena itu tadi tidak dioperasikan karena kita belum ke operasi matrik, tapi ini perkenalkan saja. Ini karena terdapat pada jenis-jenis matriknya gitu ya. Oke, untuk operator atau mengalihkan matrik ini kita baris kolom dihubungkan dengan tanda positif. Oke, kayak ini. 2 kali 2 4. Min 2 kali min 1 berapa? 4 ditambah 2 itu adalah, ini baris ya, ini baris, ini kolom. Tuh. Jadi 2 ini diperoleh dari 2 kali 2, 4 ditambah, min 2 kali min 1 itu adalah 2, jadi 4 tambah 2 itu adalah, 4 tambah 2, 6 ya? 6. Min 4 dikali 1, berarti apa? Min 4. Jadi 6 dikurang 4 berapa? Nih 2. Oke, nanti di operasi matrik akan dijelaskan lagi karena ini kita masih pada jenis-jenis matrik, jadi Ibu tidak menjabarkan terlalu detail atau mau dicoba lagi. Oke, nanti kita coba lagi ya. Nih, untuk baris baris pertama kolom kedua selanjutnya. 2 dikali minus 2 adalah minus 4. Min 2 dikali 3 adalah minus 6. Jadi minus, maaf. Ini ya, ini hasil ya, astagfirullah. Ini, min 2 kali minus 2 kali minus 2 adalah min 4. Min 2 kali 3 adalah minus berapa? Minus 6 ya. Jadi min 4 minus 6 itu adalah 10. 10, 4 dikali 2, 8. Atau ada yang salah kita ini? Coba. Min ini 2 kali minus 2 itu adalah minus 4. 2 kali 3 minus 6 berarti min 10 ya. Min 4, oh iya benar-benar. Ini tadi min 4 kali minus 2, jadi 8. Jadi min 10 ditambah 8, 2. Oke, ini yang tadi. Yang tadi, oke. Jadi hasilnya minus 2 ya. Oke, ini penjabaran kita yang tadi. Oke, Ibu ulang lagi ya. Oke. Jadi hasilnya oke, ini sama ya untuk dua entry, hasil entry ini sama. Jadi hasil akhir dari akuarat itu adalah A nantinya. Oke. Kita lanjutkan masih ke jenis matrik, matrik nilpoten. Matrik nilpoten adalah matrik bujur sangkar di mana berlaku A pangkat 3 sama dengan 0 atau AN sama dengan 0 untuk suatu N. Jadi bila N sama dengan 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi matrik nilpoten ini dia berpangkat 3 dikalikan 3 kali matrik itu hasilnya akan 0, atau A berpangkat N berarti N itu tak hingga ya. Jadi hasilnya tetap 0. Nah, ini contohnya nih. A sama dengan 1, 1, 3, 5, 2, 6, min 2, min 1, min 3. Itu isi dari entry dari matrik A. Seandainya matrik A itu dikalikan 3 kali, akan menghasilkan 0 semuanya. Oke, ini dia. 0 ya. Oke. Gimana? Bisa dimengerti ya kelas ya? Kita masuk ke matriks segitiga atau triangular matriks. Ini matriks segitiga atas. Nah, ada 2 bagian, ada matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah. Untuk matriks segitiga atas, matrik bujur sangkar apabila setiap unsur yang terletak di bawah diagonal utamanya sama dengan 0. Jadi matrik yang bawah diagonal utamanya itu nilainya 0. Sedangkan matrik segitiga bawah, matrik bujur sangkar di mana setiap unsurnya yang terletak di atas diagonal utamanya itu sama dengan 0. Nah, jadi kebalikan. Matriks segitiga bawah dan matriks segitiga atas. Oke. Masuk kita ke matriks transpose. Matriks transpose adalah
matrik yang diperoleh dengan mempertukarkan baris dan kolom-kolom. Misalnya, ada matrik A itu AIJ berukuran M kali N, maka transpos dari matrik A ditulis AT adalah matrik N kali M. Yang dalam hal ini jika A transpos berubah menjadi BIJ. Jadi BIJ itu sama dengan AJI. Nanti ada contohnya ya. Oke, kita nih contohnya seperti ini nih. Jadi disimbolkan dengan A transpose. Setelah ditransposkan dia berubah menjadi A transpose. Jadi A-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi matrik A transpose itu yang baris di matrik A berubah menjadi kolom di matrik A transpose. Sedangkan baris kedua itu pada matrik A berubah menjadi kolom pada A transpose. Nah, seperti itu, kelas. Gimana, kelas? Bisa dimengerti ya? Oke, kita lanjutkan. Oke, ini yang terakhir ya. Ke-11 nih, jenisnya matrik 01 namanya. Matrik 01 adalah matrik yang setiap elemennya hanya bernilai 0 atau 1. Matrik ini banyak digunakan untuk merepresentasikan relasi keterhubungan. Jadi matrik ini dipakai pada graf ya, graf. Jadi ada keterhubungan, relasi keterhubungan. Jadi ini banyak dipakai. Jadi kalau 0 itu tidak ada hubungannya dan 1 itu ada hubungannya. Ini misalnya jalan ya, jalan. Kalau pada graf itu menentukan jalan. Jadi graf itu digunakan pada Google Map itu. Seperti itu. Oke, kita masuk ke operasi matrik. Oke, operasi matrik. Dua matrik adalah setara jika keduanya memiliki ukuran yang sama, serta entry-entry yang bersesuaian adalah sama. Jadi maksudnya dua matrik itu dikatakan setara jika ukurannya sama, berarti baris dan kolomnya sama. Jika A dan B adalah matrik dengan ukuran yang sama, maka A tambah B adalah matrik yang diperoleh dengan menjumlahkan entry-entry pada matrik B dengan entry-entry yang bersesuaian dengan matrik A. Itu A tambah B ya, kalau dijumlahkan ya. A kurang B, matrik yang diperoleh dengan mengurangkan entry-entry pada matrik A dengan entry-entry yang bersesuaian dengan matrik B. Jadi angka-angka A12, A1, 11, 12, 13 itu disebut entry matrik. Jadi kalau dia A tambah B berarti yang A ditambah dengan yang B, sedangkan A kurang B berarti A dikurang dengan yang B. Matrik dengan ukuran yang berbeda tidak dapat dijumlahkan atau dikurangkan. Ini untuk operasi tambah dan kurang. Jadi matrik yang ukuran yang berbeda tidak dapat dijumlahkan atau dikurangkan. Ini notasi matriknya itu adalah seperti ini. Nih tadi, maka A tambah B IJ sama dengan AIJ ditambah BIJ, dan kalau yang kurang ya, A kurang BIJ sama dengan AIJ dikurang BIJ sama dengan AIJ kurang BIJ. Nah, itu notasinya tuh. Oke, kita masuk ke lebih paham mungkin melihat contoh daripada melihat notasi ya. Oke, ini ada diketahui nih untuk operator tambah, operator tambah ya nih, ada tambahnya tuh. Ini tambah matrik A ukurannya 2 kali 3, berarti barisnya 2, kolomnya 3, dengan B baris 2 kali 3. Oke, ini dia sama, ukurannya sama, berarti bisa dijumlahkan atau bisa dikurangkan. Jadi C ya, maka C sama dengan matrik A ditambah matrik B. Oke, ini penambahan biasa aja ya, atau ini perlu Ibu? Ini kayaknya. Oh, ini kayak gini caranya ya. 5 ditambah 6. Oke, Ibu edit. Oh, hilang ya. Oke, hilang. Ini diperoleh dari 5 ditambah 6 sama dengan 11. Enggak bisa Ibu edit ya. Oke, 5 ditambah 6 sama dengan 11. 6 ditambah 7 sama dengan 13. Oke, bentar ya kelas ya. Kita kecilkan saja sepertinya ukurannya supaya Ibu bisa mengedit. Oke, coba kita
Kita ulang lagi ya. Coba. 5 ditambah 6 sama dengan 11 ya. Oke. Selanjutnya kayaknya masih belum terlalu kecil ukuran fontnya. Oke, ini kayaknya 24. Oke, kita coba 23, 28 dulu. Oke. Nih, kita coba lagi selanjutnya. Nilai entry yang sama. Ini baris pertama, kolom kedua, baris pertama, kolom kedua di matrik yang B-nya. Jadi yang ini adalah 6. Ini 6 tadi ditambah 7 sama dengan 13. Selanjutnya 7 ditambah 4 sama dengan 11. Oke. Yang baris keduanya lagi. Baris keduanya adalah 8 ditambah 1 sama dengan 9. Terus 3 ditambah 9 sama dengan 12. Selanjutnya 4 ditambah 2 sama dengan 6. Oke. Nah, Ibu rasa bisa dimengerti ya. Itu cara menghitung matrik dengan operasi tambah. Oke. Selanjutnya kita masuk ke operasi matrik. Nah, ini baru operasi matrik ya. Itu ilustrasi saja. Oke, kita masuk ke penjumlahan 2 matrik. 2 matrik dapat dijumlahkan jika ukuran keduanya sama, seperti yang disampaikan tadi. AIJ dan BIJ yang masing-masing berukuran M kali N, jumlah A dan B dilambangkan dengan A tambah B. Jadi menghasilkan matrik CIJ yang ukurannya akan sama. Oke, yuk kita lanjutkan nih contohnya. Operasi pengurangan sama dengan operasi penjumlahan, tetapi dengan mengganti operator positif dengan operator penjumlahan dengan operator pengurangan. Oke, ini seperti ini. Nah, ini baru Ibu jelaskan tadi karena pendahuluannya, di skip saja. Tapi udah Ibu hitung lagi ya. Ini yang di sini lebih jelas tuh. Ini penjumlahan ya. 1 ditambah 5 nih dia. 2 ditambah 6, terus 3 ditambah 8. Oke, tolong diperhatikan. 0 ditambah 7 nih. 0 ditambah 7, ini dia. 5 dikurang 3, ini dia. Min 2 ditambah 9, ini dia. Terus 4 ditambah 6, ini. 7 ditambah 2, ini. 8 ditambah 1, ini. Oke, jadi 1 ditambah 5, 6. 2 ditambah 6, 8. 3 ditambah 8, 11. 0 ditambah 7, 7. 5 dikurang 3, 2. Min 2 ditambah 9, 7. 4 ditambah 6 itu 10. 7 ditambah 2, 9. 8 ditambah 1. Oke, 9. Itu dia. Selanjutnya kita masuk ke perkalian 2 matrik. Untuk perkalian 2 matrik, 2 buah matrik dapat dikalikan jika jumlah kolom matrik pertama sama dengan jumlah baris matrik kedua. Oke, misalkan AIJ adalah matrik M kali N dan BIJ adalah matrik N kali P. Oke, ulangi lagi. 2 matrik dapat dikalikan jika jumlah kolom matrik pertama sama dengan jumlah matrik baris kedua. Maka perkalian A dan B dilambangkan dengan huruf A kali B menghasilkan matrik CIJ yang berukuran M kali P. Oke, ini dicontoh nanti lebih jelas ya. Ini seperti ini rumusnya. Ini dia tadi. Ini perkalian 2 matrik. Perkalian 2 matrik. Ini matriknya kalau kamu perhatikan matriknya ukuran berapa ini? Ini adalah 2 kali 2. Ukurannya ya 2 kali 2 nih matrik atau gini Ibu bikin tambahan di sini
Kita coba menambahkan ya pakai equation. Ini udah equation. Oke. A kali matrik B, oke, sama dengan matrik A-nya di sini adalah ukuran berapa kelas? Coba. Sesuai dengan penjelasan di slide sebelumnya, A-nya di sini adalah 2 dikali 2 ya. Oke, ukurannya 2 kali 2. Selanjutnya oke, ini dikali dengan B. Oke. Coba kita perhatikan B-nya. Oke, B-nya berapa kelas? Coba B-nya berapa ukurannya itu? Barisnya berapa? Barisnya 2, kolomnya 3. Berarti baris 2 dikali 3. Sesuai penjelasan yang di atas slide sebelumnya tadi, ini kalau untuk perkalian matrik A kolomnya ya, berarti ini baris kolomnya 2 harus sama dengan matrik yang kedua, yang baris keduanya itu harus sama tuh. Ini 2 sama ya, ini 2 harus sama. Jadi kalau 24 ini harus 43. Nah, terakhirnya boleh ini. Terakhirnya boleh, tapi yang ini sama ininya harus sama nih. Baris kolom di sini harus sama dengan baris yang pengalinya. Oke, ini karena untuk perkalian operasinya seperti ini. Oke, ini baris ini dikali dengan kolom matrik selanjutnya. Jadi baris pertama dikali kolom pertama, nih ini dia 1 dikali 2 ditambah, ini kan pengalian nih, pengali ya, operatornya kali, tapi untuk menghubungi entry ini dihubungkan dengan tambah. Ini kali, tapi 1 dikali 2 ditambah 3 dikali 3 tuh. Nah, ini operatornya di sini untuk mengisi entry ini tambah, tapi untuk A kali B-nya itu ada kali. Oke, Ibu ulangi lagi. 1 dikali 0. Ini dia. Ini baris ini dikali sama 0 ini. Karena itu kolom A harus sama dengan ukuran dari baris B. Karena kita mengalinya seperti ini nih. Tuh. Nah, ini dia. Oke, kursor Ibu kelihatan ya. Jadi yang selanjutnya 1 dikali 0, 3 dikali minus 2, ditambah ya. 3 dikali minus 2. Selanjutnya, baris pertama kali kolom ketiga. 1 dikali minus 4 ditambah 3 dikali 6. Untuk entry pada baris ketiga baris pertama kolom ketiga. Ini lagi. Ini kita mencari nilai entry baris kedua kolom pertama. Berarti yang kita perhatikan adalah baris kedua kolom pertama. Baris kedua, 2 kali 2 ditambah, min 2 kali 3. Nah, ini dia. Selanjutnya, 2 dikali 0 ditambah, min 2 kali min 1 kali min 2. Ini dia. Terakhir, 2 dikali minus 4 ditambah, min 1 dikali 6. Oke, ini dia. Setelah kita operasikan, kita akan memperoleh hasil seperti ini. 2 ditambah 9, 11. 0 dikurang 6, minus 6. Min 4. Oke, ini min 4 ya. Benar, ini min 4. Apakah ada kekeliruan? Min 4 tambah berapa ini? 18 ya. Berarti berapa? 14 ya. Oke, benar. 4 dikurang 3. 1. 0 ditambah 2. 2. Min 8 ditambah min 6. Berarti min 14. Oke. Sampai di sini bisa dipahami ya kelas ya. Oke, kita masuk ke selanjutnya. Sifat operasi perkalian matrik. Oke. Untuk perkalian matrik tidak kumulatif, yaitu A kali B tidak sama dengan B kali A. Jadi hukum
Jadi untuk perkalian kumulatif ya, A kali B tidak sama dengan B kali A. Hukum asosiatif berlaku pada operasi matrik. A kali B kali C sama dengan A kali B C. Ini hukum distributif. Jadi berlaku pada operasi matrik. Ini operasi perkalian matrik yang berlaku pada matrik ya. Jadi A kali B ini dipecah lalu disubstitusi ya. A kali B tambah A kali C, terus B kali A ditambah C kali A. Seperti itu. Perkalian matrik dengan matrik identitas I tidak mengubah matrik, yaitu jadi perkalian matrik dengan matrik identitas I tidak mengubah matrik, yaitu AI sama dengan IA sama dengan A. Kalau nggak percaya silakan diuji. Yang 5, perpanjangan matrik didefinisikan sebagai A0 sama dengan I. Jadi AK sama dengan A. A-nya itu dikali dengan beberapa banyak gitu. Jadi kalau dia 0 berarti dikali dengan berapa? Nggak ada pengalinya ya. Oke, selanjutnya A matrik ortogonal jika A kali A transpose sama dengan A transpose dikali A sama dengan I. Jadi A kali A transpose itu sama dengan matrik identitas. Oke. Kita masuk ke perkalian matrik dengan skala. Ini masuk nomor 3 ya. Ini maksudnya perkalian dengan skala itu adalah ada matrik tersebut dikali dengan angka nih, angka nominal. Ini angkanya K ini tunggal saja, bukan dalam bentuk matrik ya. Jadi jika A adalah matrik sebarang dan K ada skalar sebarang, maka K kali A adalah matrik yang diperoleh dari perkalian setiap entry pada matrik A dengan skalar K. Matrik K kali A disebut kelipatan skalar dari A. Dalam notasi matrik, jika A sama dengan AIJ, maka K AIJ sama dengan K dikali AIJ sama dengan KIJ. Oke, ini contohnya tuh. Misalkan bilang skalar itu 3. Matriknya itu adalah matrik 2 kali 3. Oke, maka B23 ini K 3. Terus A2 kali 3, 2, 3, 1, 4, 5. Oke, ini dikalikan nih. Mengalikannya biasa saja. Nih, 3 dikali 2, 6. 3 kali 3, 9. 3 kali 1, 3. 3 kali 4, 12. 3 kali 5, 15. 3 kali 6, 18. Ini disebut matrik perkalian matrik dengan skala. Oke. Ini pernyataannya ya, atau kesimpulan, atau jika A ukurannya M kali R dan B R kali N, maka AB adalah matrik M kali N yang entry-entry-nya yang entry-entry-nya ditentukan dengan mengalihkan entry-entry pada baris I, matrik A dengan entry-entry yang bersesuaian pada kolom J. Matrik B, kolom J matrik B, dan kemudian jumlah hasil kalinya diperoleh. Jadi setiap baris pada matrik harus dikalikan pada setiap kolom pada matrik kedua. Banyaknya kolom pada matrik pertama harus sama dengan banyaknya baris pada matrik kedua yang Ibu sampaikan tadi. Matrik yang dipartisi adalah matrik yang dibagi atau dipartisi menjadi beberapa matrik yang lebih kecil dengan cara menyisipkan garis horizontal dan vertikal di antara baris dan kolom yang diinginkan. Oke kelas, sampai di sini penjelasan Ibu untuk pertemuan ke berapa ini? Pertemuan 12 kita. Kita lanjutkan untuk pertemuan ke-13. Ibu stop share ini dulu. Kita masuk ke pertemuan 13 ya. Oke. Untuk pertemuan ke-13 ini adalah kombinatorik dan peluang diskrit. Oke. Kita lanjut. Nih, kombinatorial adalah cabang matematika yang mempelajari pengaturan objek-objek. Oke. Solusi yang
nih pengaturan objek-objek. Solusi yang ingin kita peroleh dengan kombinatorial ini adalah jumlah cara pengaturan objek-objek tertentu di dalam himpunannya. Oke. Nih, jadi ini ilustrasinya nih. Misalkan nomor plat mobil di negara X itu terdiri atas 5 angka, diikuti dengan 2 huruf. Angka pertama tidak boleh 0. Ini syaratnya. Berapa banyak nomor plat mobil yang didapat? Jadi ini adalah kombinasi atau peraturan atau mengkombinasikan suatu angka-angka, cara untuk mengkombinasikan angka-angka. Itu yang disebut dengan ilmu kombinatorial. Jadi kedua lagi, sandi lewat atau password nama kerennya. Sistem komputer panjangnya 6 sampai 8 karakter ya. Tiap karakter boleh berupa huruf atau angka, huruf besar dan kecil. Jadi bedakan berapa sandi lewat yang dapat dibuat. Nah, ini lagi cara mengkombinasikan angka-angka untuk membuat password ya. Itu dia ilustrasi tentang yang dimaksud dengan kombinatorial. Ini metode pencacahan namanya. Cara menyelesaikannya dengan mengenumerasi, artinya mencacah atau menghitung satu persatu setiap kemungkinan jawaban. Jadi kombinatorial itu caranya dengan menggunakan metode pencacahan. Metode pencacahan secara langsung itu ada 3. Prinsip penjumlahan dan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Ini yang tidak langsung itu adalah prinsip inklusi dan eksklusi. Oke, kita masuk ke prinsip penjumlahan. Kita akan pelajari adalah pencacahan secara langsung. Oke, prinsip penjumlahan. Bila suatu himpunan S terbagi ke dalam himpunan bagian S1, S2 sampai Sn yang tidak saling tumpang tindih, maka jumlah unsur dalam himpunan S akan sama dengan jumlah dari semua unsur yang ada dalam setiap himpunan SI gitu. Jadi jumlah unsur dalam himpunan S akan sama dengan jumlah dari semua unsur yang ada dalam setiap himpunan SI. Oke. Ini kita masuk ke prinsip penjumlahan. Contoh pertama, seorang guru di SMP Harapan mengajar di kelas 1, 2, dan 3. Jumlah murid kelas 1 ada 30, jumlah murid kelas 2 ini tanpa aturan ya, ada 32, kelas 3 27. Bila satu orang murid akan dipilih dari ketiga kelas tersebut, maka banyaknya pilihan guru tersebut adalah jadi dijumlahkan semua ya. Berarti jumlah total guru itu akan memilih adalah 89. Contoh keduanya, seorang akan membeli sebuah mobil yang dihadapkan pada 3 merek kendaraan yaitu Toyota, Honda, dan Daihatsu. Untuk mobil merek Toyota ada 7 pilihan. Honda ada 4 pilihan, Daihatsu ada 2 pilihan. Maka orang tersebut mempunyai pilihan berapa? Jadi tadi itu 7 untuk mobil Toyota, untuk mobil Honda 4, untuk mobil Daihatsu 2. Jadi 7 tambah 4 tambah 2 sama dengan 13. Ini prinsip penjumlahan tadi. Oke, selanjutnya kita masuk ke kaidah penggandaan. Tadi penjumlahan, sekarang penggandaan. Bila suatu operasi dapat dilakukan dalam N1 cara, dan untuk setiap cara pada operasi 1. Operasi kedua dapat dilakukan dalam N2 cara, maka secara bersamaan, kedua operasi dapat dilakukan dalam N1 kali N2 cara. Kalau dia bersamaan ya, cara pertama dikali cara kedua, itu cara totalnya. Nih contohnya. Berapa banyak orang berpakaian yang dapat dilakukan oleh seorang jika ia memiliki 7 buah kemeja dan 4 buah celana panjang? Ini penggandaan ya. Yang kedua, bila sepasang dadu dilemparkan sekali, berapa banyaknya titik contoh dalam ruang contoh? Nah, ini contoh pertama nih. Diketahui seorang memiliki 7 buah kemeja dan 4 buah celana. Cara berpakaian yang dapat dilakukan, jadi kombinatorial yang akan terjadi ini seperti ini nih. Kemejanya 7 nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sedangkan 4 buahnya celana, 1, 2, 3, 4. Nah, ini 4 ya, dikombinasikan tuh, dikombinasikan. Jadi nanti kita akan mendapatkan kemeja 1 dengan celana 1 dikombinkan
kemeja 1 dengan celana 2, kemeja 1 dengan celana 3, kemeja 1 dengan celana 4, sampai seterusnya. Kemeja 7 dengan celana 1, kemeja 7 dengan celana 2, kemeja 7 dengan celana 3, kemeja 7 dengan celana 4. Jadi ini kalau dijumlahin semuanya 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4. 4-nya itu berapa kali? Ini 1 2 3 7 kali ya. Jadi adalah 28. Kalau pakai pengalian ini 7 kali 4 sama dengan 8. Jadi ini ada 28 kombinasi yang terjadi antara 7 buah kemeja dengan 4 buah celana. Oke, contoh kedua. Jika sepasang dadu dilempar sekali, banyak titik contoh dalam ruang contoh. Oke, coba perhatikan. Ini dadunya dilempar sepasang dadu ya. Jadi dadu pertama, lemparan pertama nih, lemparan pertama itu akan menghasilkan 1, 2, 3, 4, 5. Ini kemungkinannya. Terus kalau dilempar lagi 1 kali lagi, ini akan 6 lagi. 6 kan kemungkinan terjadi ya. Nah, ini dia. Nah, ini dia ruang sampelnya. Oke, ini ruang sampelnya. Kalau dijumlahin semuanya itu menjadi 6 nih, 6, 6, 6, 6-nya 6 kali. Ya 36. Oke, jadi banyak titik contoh dalam ruang contoh. 6 kali 6 sama dengan 36 titik contoh. Oke. Selanjutnya kita masuk ke cara yang selanjutnya ya, yang secara langsung itu adalah permutasi. Kita masuk ke permutasi. Permutasi adalah susunan yang dibentuk dari sebagian atau seluruh objek. Ini dalil pertama atau rumus pertama ya. Dalil pertama, banyaknya permutasi dari n benda yang berbeda adalah n faktorial. Di mana n faktorial itu adalah nilainya n dimulai dari n kali n kurang 1 dikali n kurang 2 dikali bla 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 kali 2 kali 1. Nah, itu dia urutan dari n faktorial. Sedangkan 0 faktorial itu ada 1, 1 faktorial 1, 2 faktorial 2 dikali 1 sama dengan itu. Ini adalah penjelasan tentang maksud dari faktorial. Oke, kita masuk ke dalil kedua. Permutasi dari pengambilan R. Jadi R itu ada pengambilan ya. Permutasi dari pengambilan R benda dari N benda, X1, X2, dan Xn yang berbeda adalah susunan dari R benda yang diambil dari N benda tersebut dengan R itu pengambilan kecil dari N. Jadi pengambilannya R yang diambil dari berapa total N-nya di sana gitu, jadi N. Itu R kecil dari N, maka banyaknya permutasi R dari N objek. Jadi R itu ada pengambilan dan N itu total objek yang tersedia. Jadi rumusnya adalah PNR, jadi N faktorial per N kurang R difaktorialkan. Jadi rumusnya adalah seperti ini. Oke, nanti ada contohnya ya, Ibu bikin ya. Nih, misalkan seorang salesman, ini ada contoh nggak di sini? Oke, oh nggak ada soalnya. Misalkan seorang salesman harus mengunjungi 8 kota yang berbeda, di mana dia harus mulai dari sebuah kota dan mengunjungi ke 7 kota lain dengan urutan sesuai keinginan salesman tersebut. Berapa banyak cara salesman tersebut dapat mengunjungi kota-kota tersebut dengan urutan yang berbeda? Oke, coba perhatikan. Ini dalil kedua ya. Dalil kedua dengan contoh yang pertama nih. Jadi permutasi itu lebih mempermasalahkan susunan, sedangkan kombinasi dia ada permutasi, ada kombinasi. Kalau kombinasi itu tidak mempermasalahkan susunan. Jadi kalau permutasi dia mempermasalahkan susunan, n objek yang tersedia itu 8, R pengambilan 1. Oke, kita ambil dari ini, kita coba kita cerna lagi. Nih, seorang salesman mengunjungi 8 kota yang berbeda. Jadi objeknya 8, di mana dia harus mulai dari sebuah kota dan mengunjungi ke 7 kota lain dengan urutan sesuai keinginan salesman tersebut. Berapa banyak cara salesman tersebut dapat mengunjungi kota-kota tersebut. Jadi ini 8, R-nya sama dengan 1, jadi R kecil sama dengan
N. Ini dia rumusnya. 8 faktorial per 8 dikurang 1 faktorial. Ini 8, ini 7. Berarti 7 ini kan 7, 6, 4, 3, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, ini bisa dicoret ini. Nah, ini dari 7 kita coret tuh. Dari 7 kita coret, jadi hasilnya ada 8 cara. Oke, untuk cara yang bukan untuk soal yang kedua. 4 pasang suami istri memberi 8 tiket yang sebaris untuk suatu pertunjukan konser musik. Berapa banyak susunan duduk mereka jika A tidak ada pembatasan apa-apa, B setiap pasang suami itu harus duduk berdampingan. Nih kayaknya ada cerita di sini. Ada A-nya di sini. Jadi ada 4 pasang suami istri membeli 8 tiket, tidak ada pembatasan apa-apa, berarti tidak ada itu ya. Tidak ada apa namanya? Tidak ada baris atau ditentukan barisnya. Jadi kalau dia 8 ya udah duduknya di 8 itu aja. Jadi nggak ada ditentukan duduknya gitu. Jadi ini cara mencarinya nih. Selanjutnya setiap pasang suami istri duduk berdampingan. Jadi dia ada 8 kursi, dia duduk berdampingan 2-2. Jadi R-nya itu pengambilannya itu 2-2 tuh. Ini 8 faktorial per 8 dikurang 2, ini hasilnya. Oke, bisa dipahami ya 8 kali 7. Selanjutnya yang C. Kelompok suami harus duduk di sebelah kelompok istri. Jadi kelompok suami itu jadi maksudnya gini, dia ada 8 kursi, 4 di sini laki-laki, 4 di sini perempuan. Jadi enggak suami istri enggak seperti itu, tapi suami-suami di sini, istri-istri di sini. Jadi R-nya itu 4 tuh diambil tuh. Jadi ini cara mencari seperti ini 8 faktorial per 8 dikurang 4. Ini dia, hitungnya ada 1680 cara. Terus seperti C, tapi suami istri duduk berdampingan, harus dengan pasangan yang sama. Oke, pasangannya harus sama, berarti 2 ya. Harus sama pasangannya. Jadi sama dengan tadi tuh 8 kurang 2. Oke, 5 dikali 6 sama dengan 56. Oke, itu yang disebut permutasi. Yang ini adalah permutasi objek melingkar. Banyaknya permutasi dari N benda yang disusun secara melingkar adalah N kurang 1. Ini rumusnya ada N kurang 1 yang disebut melingkar ini. Jadi contoh melingkarnya seperti ini. Berapa banyak cara yang berbeda bila 4 orang duduk mengelilingi sebuah meja bundar. Jadi berapa kemungkinannya kalau kalau 4 orang itu duduk dengan meja bundar, berapa kemungkinannya ya? Oke, ini mama tadi. Oke, nanti ada di itu ya, di slide selanjutnya untuk kali 3. Ini contohnya tulisin dulu. Selanjutnya ini permutasi bila terdapat objek yang sama. Jadi banyaknya permutasi dari N benda yang terdiri dari N1 benda jenis 1, N2 benda jenis 2, dan NK benda jenis K. Jadi rumusnya adalah N faktorial per N1 faktorial, N2 faktorial, sampai NK faktorial. Ini contohnya. Misalkan ada 7 buah lampu yang terdiri dari 4 berwarna merah, 2 berwarna kuning, dan 1 berwarna hijau. Berapa banyak cara menyusun bola-bola lampu tersebut dalam satu baris? Ini tadi dari N1 berbeda jenis ya. Kalau yang sebelumnya itu sebuah meja belingkar, kalau ini ada jenisnya tuh. Jadi kalau merah dia 7 lampu, kalau merah 4, kuning 2. Jadi berapa kemungkinannya gitu ya. Nah, ini dia yang dalil ketiga tadi tuh, dalil ketiga nih. Nih, cara yang dilakukan itu berapa? Mungkin A di sini tuh, A di sini. Yang cara pertama A-nya di sini, B-nya di sini, C-nya di sini, D-nya di sini. Cara kedua A-nya di sini lagi, A, B-nya di sini, C-nya di sini, D-nya A, kayak gitu. Cara-cara atau kemungkinan untuk mengkombinasikan tempat duduknya, itu yang disebut kombinatorial itu. Nih 6 ya. Terus dari keempat itu ada merah 3, merah 4, kuning 2, hijau 1. Jadi berapa cara menyusun bola-bola lampu tersebut dalam baris? Jadi rumusnya adalah total semua dulu 7 faktorial per merah itu adalah 3 apa? 4 ya kelas ya. Aduh. Ini kesalahan. Oke, tolong diperbaiki ya kelasnya ini 4 loh. 4, 2 sama 1 ibu bikinnya 3.
Jadi tolong diperbaiki ya. 4 faktorial, 2 faktorial, 1 faktorial. Jadi ini hasilnya, berarti bukan segini hasilnya ya. Tolong diperbarui kelasnya, nanti Ibu juga Ibu perbarui. Oke. Bisa dipahami ya, dari 3 untuk melingkar, ini rumusnya. Dalam 4 itu adalah berbeda, jenis-jenisnya berbeda, ini rumusnya. Terus ini nanti latihan 3, kita lanjut dulu. Kita masuk ke penyekatan benda. Penyekatan benda itu bisa dibilang hampir sama dengan yang ini ya. Nah ya, sama ya. Memang sama ya. Ini K notasinya, ini R notasinya, itu aja beda. Penyekatan benda. Banyaknya cara menyekat sekumpulan N benda ke dalam R sel dengan N1 unsur dalam sel pertama, N2 unsur dalam sel kedua, dan NR unsur dalam sel ke R. Nah, jadi N1, N2 sampai NR sama dengan N adalah N faktorial per N1 faktorial, N2 faktorial sampai NR faktorial. Berapakah banyak cara membentuk daftar piket yang berbeda jika dalam suatu kelas terdapat 36 orang siswa? Dalam satu hari piketnya 6 orang siswa. Ini penyekatan benda ya. Seperti ini nih. N-nya 36, dalam satu hari piketnya 6 orang siswa. Jadi berapa banyak cara membentuk daftar piket yang dibedakan dalam satu hari ini 6 ya, karena sekolah itu hanya sampai hari Sabtu, jadi ininya 6. Masih anak 6. Jadi hasilnya segini tuh. Oke. Terakhir kita masuk ke kombinasi. Ada kaidah penjumlahan, penggandaan, permutasi, dan terakhir ini adalah kombinasi. Untuk kombinasi adalah cara pengambilan R benda dari N benda tanpa memperhatikan susunannya. Jadi kombinasi itu tanpa memperhatikan susunannya. Banyaknya kombinasi akibat pengambilan R benda dari N benda adalah berupa koefisien binomial. Jadi CNR N faktorial per, tadi di depan ini nggak ada R ya, langsung aja N kurang R faktorial. Sekarang untuk kombinasi ada R faktorial dikali N dikurang R difaktorialkan. Ini contohnya. Berapa banyak cara dapat memilih 5 orang pemain tenis untuk membentuk suatu grup dari 10 orang pemain? Ini contoh kedua. Bila 4 laki-laki dan 5 perempuan berada, berapa banyak kemungkinan susunan kepanitiaan yang terdiri dari 3 orang yang dapat dibentuk? Bila tidak syarat apa-apa. Yang kedua, bila 1 laki-laki dan 2 perempuan. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia cara membahasnya. Kombinasi tanpa memperhatikan susunan. Kombinasi tanpa memperhatikan susunan. Diketahui soal pertama ya. Soal pertama itu adalah N-nya itu ada 10 dipilih oleh 5 orang. Jadi rumusnya adalah N faktorial. Nih, banyak cara dapat memilih 5 orang pemain tenis dari 10 orang pemain yang ada. Jadi N faktorial berarti N-nya itu 10, R itu pengambilan 5 dikali 10 kurang 5. Jadi hasilnya adalah 5. Oke, dicoret. Dicoret. Hasilnya semua adalah 252 cara. Itu yang pertama. Misalnya yang kedua, N-nya itu 9. Terus ini apa nih? 4 ini nih. Entah, itu tulisannya apa? N-nya 9 ya, kita baca dulu. Oke, N-nya 9. Oh, maaf. N9, N laki-lakinya 4, N perempuannya 5, dan dipilih 3 ya. R-nya itu 3. N-nya 3. Oke, itu dari 3 orang yang dapat masuk. Jadi cuma 3 orang yang dapat masuk. Jadi kombinasi cara orang yang masuk itu gimana bentuknya tadi? Jadi N faktorial per R faktorial N kurang R. Jadi 10 faktorial per 5 faktorial 10 kurang 5. Oke, nih caranya. Lalu 5040 per 20. Oh, ini bukan yang tadi. Astagfirullahaladzim. Ini ya. Nih, kita ulang lagi. Diketahui N-nya 9, N laki-lakinya 4, NP-nya 5, R-nya sama dengan 3. Tidak ada syarat apa-apa. Berarti 9 total itu diambil 3 ya, karena tidak ada syarat apa-apa, maka dioperasikan 9876 3 kali 2 kali 1 kalau faktorial ya, karena 1 nggak berarti jadi nggak ditulis. 6-nya 9 kali 3 6 faktorial, jadi bisa dicoret, hasilnya 84 cara. Sedangkan yang B
yang B itu tadi apa? Coba kita lihat. Tidak ada yang A tidak ada salah apa-apa, yang B itu dengan 1 laki-laki dan 2 perempuan. 1 laki-laki dan 2 perempuan dan ya. Ini pakai kali karena dia tadi pakai dan. Karena itu dikali jadi sama yang laki-laki 4, yang perempuan 5. Ini 1 laki-lakinya tapi perempuannya 2. Nah, ini operasi biasa jadi hasilnya adalah 40 cara. Gimana kelas? Ibu rasa sudah bisa dipahami ya penjelasan yang Ibu berikan. Kalau masih belum paham, silakan bertanya via Japri atau WhatsApp group. Oke, untuk hari ini, untuk pagi ini Ibu akan memberikan latihan, dikumpulkan hari ini juga. Nah, berarti nanti berakhir dikumpul ada jam 12:30. Untuk hari ini lagi Ibu ingatkan, kita 2 pertemuan karena terakhir kita kuliah itu tanggal 2 Juli ya. Jadi minggu depan itu kita kuis ya kelas ya. Jadi jam 2 nanti karena kita online nanti ada kuliah dalam bentuk PPT Ibu berikan. Nanti kalau keburu video nanti Ibu bikin video juga. Itu tentang bukan logik, aljabar boolean ya. Ya. Jadi untuk pertemuan pagi ini ada latihan ya, soalnya nggak banyak. Ini tugas yang Ibu berikan ini nanti akan tetap udah ada kemarin ya file sama kamu. Jadi untuk latihan Ibu ambil aja dan Ibu tambah dari matrik ya. Ini berapa akan Ibu pakai untuk tugas. Jadi tolong kamu pelajari tugas yang Ibu tulis di sini untuk ujian akhir atau kuis kita minggu depan. Oke? Bisa dipahami ya kelas? Sampai di sini pertemuan kita. Insya Allah ketemu lagi jam 2 nanti ya dengan video atau PTT yang Ibu berikan. Itu pertemuan materi terakhir kita pada semester ini. Ulang lagi minggu depan kita akan quiz. Oke. Quiz kita itu dari pertemuan 10 sampai dengan pertemuan 14 ya nanti jam 2. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.